Kebangsaan Polemik Spesial on TV Jakarta Aman. Jakarta Damai. Kita lanjutkan kembali. Kita langsung ke saja siapa? ke Kang Yudi. Ya. Kang Yudi, menyambung dari pernyataan Mbak Kusno sebelum kita jeda break tadi, sesungguhnya ada pertanyaan ekstrim yang muncul dalam benak masyarakat. Masih adakah Pancasila di tengah-tengah bangsa Indonesia melihat kondisi saat ini? Ya, saya kira pertanyaan menarik ya. Jadi Jakarta ini kan miniatur Indonesia. Kalau pakai istilah Bung Karno mungkin taman sarinya Indonesia lah. Ini juga Jakarta juga pusat sarapnya Indonesia. Ya. Jadi apapun yang terjadi di Jakarta bisa jadi barometer tentang ketahanan nasional kita. Nah mestinya kan kalau kita ada masalah dalam kehidupan berbangsa, kita harus kembali ke jalan hak, jalan yang benar. Ya. Dalam konteks kebangsaan, jalan hak ini jalan konsensus bersama berupa dasar-dasar falsafah hidup bersama kita, yaitu Pancasila. Nah cuma ketika kita harus kembali ke jalan Pancasila itu, celakanya dalam 10 tahun terakhir menurut berbagai survei, baik itu yang dilakukan Lemhanas, juga BPS sudah melakukan survei kebangsaan, dari IPO Lexos Budham Kamnas itu indikator yang terus merosot 10 tahun terakhir justru ideologi, gatra ideologi. Terus memburuk situasi. Artinya selama ini kita hidup dengan tergerusnya nilai-nilai ideologi bangsa. Ya, jadi kita menghadapi satu tingkat partisipasi yang luar biasa, konflik sosial yang luar biasa di dalam ketahanan ideologi kita yang rapuh. Nah, kalau kita balik ke Pancasila sebenarnya bagaimana semua konflik itu bisa diatasi dalam konteks demokrasi sebenarnya gampang melihatnya. Apakah demokrasi kita berjalan baik atau tidak? Kalau kita lihat aja di Pancasila demokrasi itu ada di sila keberapa? Itu kan ada di sila keempat. Ya. Sila keempat itu diapit oleh sila ketiga yaitu persatuan nasional, Ya. kohesi sosial, integrasi nasional, dan sila kelima namanya keadilan sosial. Jadi demokrasi kita tuh mestinya punya sepasang sayap. Sayap persatuan, Ya. sayap keadilan. Dan keduanya ini harus bergerak serempak. Artinya gini, demi keadilan tidak boleh mengorbankan persatuan. Saling cegal, saling bermusuhan antar agama, saling mengucilkan, itu tidak boleh. Sebaliknya demi persatuan tidak boleh mengorbankan keadilan. Oke. Nah selama ini kita lihat siapa yang agen yang paling kompeten memelihara persatuan nasional dalam konteks Indonesia justru komunitas-komunitas agama. Jadi berbeda dengan trayek kewargaan di Eropa memang mengalami proses namanya sekularisasi. Demi integrasi nasional agama disingkirkan dari ruang publik kan. Dalam trayek keindonesiaan menuju masyarakat kewargaan itu peran-peran komunitas agama dengan jalan komunitas agama itu melakukan pengadaban ke dalam komunitasnya. Jadi komunitas agama menjadi buffer dari republik dengan melakukan edukasi kepada komunitasnya untuk siap menghadapi kehidupan yang majemuk dengan cara-cara yang tertib berkeadaban. Nah itulah saya kira tanggung jawab besar sekarang bagi pemimpin-pemimpin agama, bagaimana komunitas agama ini punya diedukasi supaya siap menghadapi kehidupan yang majemuk. Saya khawatir yang terjadi sekarang bukannya pemimpin agama itu mempersiapkan komunitasnya masuk ke dalam kehidupan majemuk, justru menjadi masalah di dalam justru robekan-robekan sosial itu sendiri justru punya faktor di mana pemimpin agama memainkan peran di dalamnya. Oke. Ya. Pak Fatwa, Ya. demokrasi harus menjaga persatuan dan menciptakan keadilan. Itu artinya kembali lagi kepada pemerintah yang melaksanakan demokrasi itu. Apakah selama ini Pak Fatwa lihat masih sejalan tuh membangun demokrasi dan persatuan? Ya, saya ingin mengutip GBHN dulu. Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan Indonesia seluruhnya. Nah, disinilah kita melihat bahwa pembangunan manusia yang berdasarkan keadilan kemanusiaan itu tidak menjadi pusat perhatian atau jangkar perhatian pemerintah. Oke. Jadi pendekatan kemanusiaan itu banyak ditinggalkan, dan itu kita melihat sekarang ini pendekatan yang dilakukan oleh PLT Gubernur Pak Sony Sumarsono, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi, itu nampak sekali. Ya. Waktu saya menemani ketika aksi 2 Desember itu,
ini beliau datang mendekati masyarakat, rakyatnya itu, rakyat ibu kota, membagi-bagikan makanan, membagikan botol-botol aqua. Itu kelihatannya soal kecil. Padahal mereka itu sudah banyak sebenarnya, tapi melihat gubernurnya datang langsung membagi-bagikan itu makanan dan minuman, itu satu pendekatan kemanusiaan. Jadi bukan pendekatan dengan menurunkan panser, pendekatan militer, kekerasan gitu. Jadi bagaimana mendekati rakyat kita ini dengan merasa dimanusiakan, diperlakukan secara adil. Dan inilah kegagalan kita ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi pelengkap penderita. Lagi-lagi keadilan sebetulnya ya, sumber atau akar tunjang tadi kalau kata Kak ini Adin itu. Saya tadi ingin sedikit lebih menegaskan apa yang dikatakan Pak Rudi Pratikno dari pemimpin Katolik, bahwa ini pemimpin-pemimpin politik termasuk saya sebenarnya ini ada di dalamnya itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Kalau saya ingin meluruskan, pemimpin-pemimpin politik gagal di dalam kepemimpinannya, dan oleh karena itu rakyat menoleh kepada pemimpin-pemimpin agama. Itu terbukti di aksi 212 Pak Fatwa ya? Iya, itu terbukti. 2411 dan 212. Tidak ada partai politik pun yang partai memberikan politik respon. sama sekali. Yang muncul adalah tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama. Jadi tapi ini di dalam mengatur kepemimpinan politik, kepemimpinan masyarakat ini, itu tetap harus dikembalikan kepada pemimpin politik. Pemimpin agama memberikan, mensupport dengan nasihat-nasihat kepada pemimpin politik. Ini terbalik sekarang ini. Asalnya jangan sampai seperti di Iran misalnya, ya imam yang harus jadi. Agama lebih maju daripada pimpinan politik. Ya. Kak Din, saya Kak Din dulu. Di mana kita harus menempatkan agama itu? Supaya kemudian agama justru sebagai pendorong, bukan sebagai penghambat kemajuan kita. Sudah saya katakan tadi, agama seyogianya menjadi problem solver, penyelesai masalah. Jangan dituntut, dan kalangan agamawan jangan mau kalau agama itu ingin ditampilkan sebagai fire extinguisher, pemadam kebakaran. Ketika ada apa-apa di lapis bawah, kita disuruh hanya menyerukan pesan-pesan perdamaian, itu tidak nyambung di bawah. Karena ada masalah di lapis bawah. Maka agama-agama harus menampilkan peran profetik, cara perubahan yang baik, tentu damai, aman, sejahtera dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu saya mengusulkan masing-masing pihak menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya secara benar. Ada pemerintah, ada partai politik yang bermain pada perubahan struktural, ada komunitas agama, ormas-ormas keagamaan pada tataran kultural, ada juga pers ya, yang sering disebut sebagai kekuatan yang keempat gitu. Kalau ini menjalankan tugasnya dan ke arah mana, ya ke arah komitmen kita, konsensus kita bernegara, yaitu negara Pancasila ya. Tentu juga secara sejati, saya yakin ya akan selesai masalah. Dan saya optimis. Maka saya usulkan nama acara ini jangan polemik. Nanti kita berpolemik terus. Mungkin dialog dalam rangka mencari masalah, dalam rangka menyelesaikan masalah. Atau ini polemik mencari solusi gitu. Mencari solusi. Kalau tidak, saya tidak mau datang kalau tidak ada solusi. Iya, betul sekali. Solusinya ya masing-masing menjalankan tugasnya. Tapi harus secara berkeadilan. Baik. Tokoh-tokoh agama disuruh untuk meredam masyarakat umatnya masing-masing. Tapi kalau umatnya merasa ada keteradilan, 1% rakyat Indonesia menguasai 63% aset nasional, ini tidak adil. Tidak akan ada kedamaian sejati, tidak akan ada keamanan sejati di Republik ini kalau ada keteradilan ekonomi. Kalau segelintir orang menguasai ekonomi, ini akan menimbulkan dan reaksi-reaksi itu agama-agamawan saya kira tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Maka penciptaan Indonesia aman, Indonesia damai atau Jakarta aman, Jakarta damai itu
harus cari akar masalah dan marilah kita menampilkan, ini terakhir poin saya, Ya. kemajemukan yang sejati. Tidak akan ada kemajemukan sejati kalau diantara kita tuh saling menghina, saling menjelekkan, saling menistakan. Ini merusak kemajemukan yang kita agung-agungkan itu. Nah, ketika itu ada, itu harus kita lawan bersama-sama gitu. Yang kedua, kalau mau kemajemukan sejati, maka masing-masing kelompok dalam masyarakat ini saling berbagi. Jangan ada yang menguasai ekonomi sendiri. Ya. Nggak akan ada keamanan dan kedamaian sejati selama ada keadilan tadi itu. Nah, inilah keadilan ini Ya. yang akan dilawan oleh masyarakat. Oke. Saya tetap dalam ekspresi demokrasi sah saja, asal jangan ada kekerasan. Jangan ada kekerasan. Baik kekerasan fisik, kekerasan verbal Ya. dalam kata-kata, maupun yang disebut dengan capital violence, kekerasan pemodal, Baik. dan termasuk juga kekerasan negara, state violence. Baik. Saya Oke. optimis Ya. dialog semacam ini akan kita cari titik temu, tapi harus buka-bukaan dan harus kita bongkar Harus sama-sama apa jujur. masalah dalam rangka mencari solusi. Iya. Baik, kan? kita break sejak Bang Latif. Oke. Dan pemirsa Polemik on TV, spesial Dialog Kebangsaan Jakarta Aman, Jakarta Damai, segera kembali.